Hai EduLabers, yuk ikuti program paket persiapan UTBK SBMPTN 2021 di EduLab. Program ini memiliki fasilitas seperti persiapan UTBK secara intensif belajar setiap hari, drilling soal HOTS tipe SBMPTN, tryout per pekan, pendampingan pemilihan jurusan dan universitas. Segera booking, siswa terbatas. Oke teman-teman, kali ini kita mau membahas TO Akbar EduLab. Soal yang pertama tentang matriks. Diketahui B-nya adalah seperti ini, kemudian A kuadrat dikurangi B itu sama dengan sebuah matriks. Yang ditanya adalah determinan dari A pangkat 6. Artinya kita harus cari tahu dulu si matriks A-nya itu seperti apa untuk kita tahu determinan dari A pangkat 6-nya berapa. Langkah yang pertama, kita substitusi B ke dalam persamaan yang kedua, berarti kita punya A kuadrat dikurangi 1 min 4, 5 min 2 itu sama dengan 3 min 2, 4 min 1. Yang ini boleh pindah ruas ya, di sini dikurang, kalau pindah ruas berarti jadi penjumlahan. Ini ada A kuadrat, itu sama dengan 3 min 2, 4 min 1 ditambah dengan 1 min 4, 5 min 2. Kemudian kita jumlahkan. Penjumlahan dua matriks berarti kita jumlahkan sesuai posisinya masing-masing. Berarti A kuadrat itu sama dengan 3 tambah 1 min 2 tambah min 4, 4 tambah 5 min 1 tambah min 2. Ini adalah nilai dari A kuadrat. Nah, masih ingat sifat-sifat dari determinan? Kalau kita punya determinan dari A pangkat N, ini akan sama nilainya dengan determinan A dipangkatkan N. Nah, karena yang ditanyanya adalah A pangkat 6, berarti kita tahu determinan A pangkat 6 itu sama dengan determinan A pangkat 2 dipangkatkan 3, atau boleh juga jadi determinan A pangkat 2 hasilnya dipangkatkan 3. Jadi kita tahu nilainya. Determinan A pangkat 2 nya berapa? Dari sini ya. Determinan A pangkat 2 itu adalah 4 kali min 3 dikurangi min 6 dikali 9. Berarti hasilnya min 12 ditambah 54 atau jumlahnya jadi 42. Positif ya. Berarti determinan A pangkat 6-nya adalah 42 pangkat 3. Lanjut soal yang kedua, ini berkaitan dengan rata-rata kelas, berarti statistik ya. Rata-rata sebuah kelas itu adalah 72. Rata-rata nilai laki-lakinya itu adalah 75 dan rata-rata nilai perempuannya adalah 70. Jumlah siswa perempuan banyaknya itu sama dengan jumlah siswa laki-laki ditambah 6. Yang ditanya adalah jumlah siswa di kelas itu ada berapa. Berarti kita bisa pakai rumus dari rata-rata gabungan. Rata-rata kelas itu sama dengan rata-rata siswa laki-laki dikali banyaknya jumlah laki-laki ditambah rata-rata siswa perempuan dikali banyaknya siswa perempuan dibagi dengan N total, gitu ya jumlah siswanya. Atau N total itu adalah N laki-laki ditambah dengan N perempuan. Terus kita tinggal masukin nih, berarti rata-ratanya 72 itu sama dengan rata-rata laki-lakinya 75 dikali N laki-laki ditambah rata-rata perempuannya adalah 70 dikali N perempuan. Tadi N perempuannya adalah N laki-laki ditambah 6. Berarti di sini N laki-laki plus 6 dibagi ini totalnya. Berarti di sini ada N laki-laki ditambah N laki-laki plus 6. Atau 72 dikali dengan yang ini 2 kali N laki-laki plus 6 itu sama dengan 75 N laki-laki ditambah 70 N laki-laki ditambah 70 kali 6, 420.
Kemudian kita kalikan, berarti di sini jadi 144 N laki-laki ditambah 72 dikali 6, 420 tambah 12 berarti 432 sama dengan yang ini bisa dijumlah menjadi 145 N laki-laki ditambah 420. Kita bisa gabung ya, yang punya N laki-laki dengan yang punya N laki-laki. Berarti N laki-lakinya ini 144, kalau pindah ke sana berarti jadi dikurang 144, atau kita dapat N laki-lakinya itu sama dengan yang ini boleh pindah ke sebelah kiri, jadi 432 dikurangi 420 berarti 12. Berarti jumlah siswa laki-lakinya 12. Kalau gitu N totalnya berapa? Tadi N total itu adalah N laki-laki tambah N perempuan, atau boleh yang ini ya, langsung 2 dikali N laki-laki ditambah 6, berarti 2 kali 12 ditambah 6, hasilnya jadi 30. Oke, kita lanjut soal yang ketiga, ini tentang fungsi dan komposisi. Kita punya fx kuadrat itu sama dengan fx, kemudian diberikan fungsi g untuk x plus 1 per x-nya sama dengan x. Ditanyakan jumlah semua nilai g bundaran f untuk nilainya 4. Kalau kita tahu g bundaran f untuk nilai 4, ini kan artinya g untuk fungsi f nilai 4. Gitu ya. Berarti kita cari dulu f untuk yang nilainya 4. F untuk 4 ini berapa? Katanya f-nya untuk x kuadrat, gitu kan? Ini kan sama dengan x ya. Berarti f4 itu nilainya adalah akar dari 4 atau plus minus 2. Kemudian kita punya fungsi g-nya seperti ini. Kalau kita punya fungsi g seperti ini, berarti kita punya gx-nya itu adalah 1 per x min 1. Dari mana? Boleh kita misalkan dulu, misalnya dari sini, misalkan A adalah x plus 1 per x, gitu kan? Kemudian x-nya kita pindahkan, berarti jadi ax sama dengan x plus 1. X yang ini kita pindah ruas, berarti jadi ax min x sama dengan 1. X-nya dikeluarkan, berarti x dikali a min 1 sama dengan 1, atau x sama dengan 1 per a min 1. Tinggal kita substitusi. Berarti ini GA sama dengan x. X itu adalah 1 per a min 1. Kalau GX berarti 1 per x min 1. Dari sini ya. Oke, selanjutnya kita mau cari nilai G untuk nilainya 4. Berarti di sini kita punya tadi GX-nya adalah 1 per x min 1. X yang ini adalah nilai F4. Berapa? Plus minus 2. Berarti untuk yang negatif 2 berapa nilainya? 1 dibagi min 2 min 1, atau 1 per negatif 3, atau negatif 1 per 3. G untuk yang 2 berarti di sini jadi 1 per 2 min 1, atau 1 per 1, atau sama dengan 1. Yang ditanya adalah jumlah semua nilai. Artinya yang ini dan ini kita jumlahkan. Berarti 1 ditambah negatif 1 per 3. Berapa hasilnya? 2 per 3. Oke, kita lanjut yang keempat, logaritma. Kita punya bentuknya A log X dikali B log X itu sama dengan X log B dibagi X log A. Kita bisa ubah sebagian yang sebelah kiri menjadi bentuk menggunakan sifat dari logaritma ya, menjadi bentuk lainnya. Berarti A log X itu bisa berubah menjadi 1 per X log A, biar sama bentuknya dengan yang di kanan. Yang ini juga sama, jadi 1 per X log B sama dengan X log B dibagi X log A. Nah, kita pindah ruaskan salah satunya. Misalkan yang log B-nya kita pindahkan ke kanan, log A kita pindahkan ke kiri. Berarti kita punya X log A dibagi X log A itu sama dengan X log B dikali X log B, gitu ya. Atau ini 1 sama dengan X log B kuadrat. Berarti X log B-nya itu adalah plus minus 1. Akar dari 1 positif dan negatif 1.
Nah, masih ingat arti dari A log B sama dengan C? Ini kan artinya A pangkat C sama dengan B, gitu ya. Berarti yang pertama, untuk X log B sama dengan 1, di sini kita dapat X pangkat 1 sama dengan B atau X-nya sama dengan B. Kemudian yang kedua, X log B-nya sama dengan negatif 1. Berarti dari sini X pangkat min 1 sama dengan B. Pangkatnya negatif 1, berarti sama dengan 1 per X sama dengan B, atau X sama dengan 1 per B. Yang ditanya adalah nilai A ditambah B dikalikan dengan X. Berarti A ditambah B dikalikan X. Misalnya X yang pertamanya adalah yang ini ya, dikalikan dengan B. Berarti kita punya AB ditambah B kuadrat. Atau kita pakai X-nya yang kedua, berarti A plus B dikali dengan 1 per B. Hasilnya menjadi A per B ditambah 1. Kita lanjut nomor 5, ini tentang persamaan kuadrat. Y sama dengan min mx ditambah C dan Y sama dengan X plus 4 dikuadratkan. Mereka memiliki tepat satu penyelesaian. Artinya nilai diskriminannya sama dengan 0. Yang ditanya adalah jumlah semua nilai M yang mungkin. Di sini ya, nilai M ini yang mungkinnya berapa. Karena mereka mempunyai tepat satu penyelesaian, kita buat Y1 sama dengan Y2 dulu ya. Y1 sama dengan Y2. Berarti min mx plus C itu sama dengan X plus 4 dikuadratkan. Kita buat satu sisinya jadi sama dengan 0. Berarti di sini 0 itu sama dengan yang ini jadi X kuadrat plus 8X. Yang ini pindah jadi plus MX. Kemudian 4 dikuadratkan plus 16. Si C-nya pindah jadi negatif C. Gitu ya. Atau 0 sama dengan X kuadrat ditambah 8 plus M X ditambah 16 min C. Nah, diskriminan sama dengan 0. D sama dengan 0. Berarti B kuadrat min 4AC itu sama dengan 0. B-nya yang mana? B-nya adalah ini. C-nya adalah ini. A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu 1. Berarti kita punya 8 ditambah M kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya adalah 16 min C. Ini harus sama dengan 0. Yang ini dikuadratkan berarti jadi 64 ditambah 16M plus M kuadrat. Yang ini dikalikan berarti 4 kali 16, 40 tambah 24, 64. Min kali min jadi plus 4. C sama dengan 0, gitu ya. Kemudian yang ditanya nilai M ya. Berarti kita rapikan dulu. Di sini kita punya M kuadrat ditambah 16M. Ini ada positif 64, ini ada negatif 64. Berarti ini habis. Ditambah 4C sama dengan 0, gitu ya. Nah, yang ditanyakan jumlah semua M. Masih ingat, ini kan bentuknya menyerupai persamaan kuadrat ya. Kayak X1 tambah X2, rumusnya jadi apa? Rumusnya adalah X1 tambah X2. Kalau di persamaan kuadrat itu adalah min B per A, gitu kan? Karena di sini variabelnya M, berarti kita tahu M1 ditambah M2 itu adalah min B. B itu koefisien yang pangkat 1. Berarti negatif 16 dibagi dengan A, koefisien variabel yang pangkat 2, berarti 1, atau hasilnya adalah negatif 16. Oke, kita lanjut yang nomor 6. Ini tentang persamaan mutlak. Himpunan penyelesaian dari persamaan ini katanya berada di interval A, B. Yang ditanya adalah 2A ditambah B, itu berapa? Kita definisikan dulu dari nilai mutlak ya. Berarti mutlak dari X min 1 itu kan ada 2 hasilnya saat dia bernilai positif. Ini kapan terjadinya? Saat
X min 1 lebih besar sama dengan 0 atau X-nya lebih besar sama dengan 1. Yang kedua nilai negatifnya. Ini terjadi saat kebalikan dari yang ini ya, X-nya kurang dari 1. Terus ada mutlak X juga, berarti di sini mutlak X juga sama, nilainya ada 2 saat dia positif dan negatif. Dia positif saat X-nya lebih besar sama dengan 0 dan dia negatif saat X-nya kurang dari 0. Nah, ada batas nih 1 dan 0. Jadi nanti kalau kita punya garis bilangan, ini ada batasnya 0, ini ada 1. Daerahnya itu ada 3, ruang 1, ruang kedua, ruang ketiga. Di ruang yang ke-1, boleh di ruang yang pertama. Ruangan yang pertama ini nilai X-nya kurang dari 0, berarti persamaan mutlak yang ininya pakainya yang mana? Nilai positif atau negatif? Karena kurang dari 0 artinya kurang dari 1, berarti kita pakai yang negatif ya. Nah, berarti di sini kita punya min X min 1 kurang dari 3 dikurangi mutlak X-nya pakai yang mana? Sama, pakai nilai yang negatifnya, berarti min X. Gini ya, kita kalikan ke dalam, berarti jadi min X plus 1 kurang dari 3 ditambah X. Yang punya X kita gabung. Kalau kita gabung misalnya X-nya pindah ke sebelah sini semua, berarti jadi min 2X kurang dari satunya pindah, berarti jadi 2, atau X itu nilainya pasti lebih besar dari negatif 1. Kenapa lebih besar? Karena semuanya kita bagi dengan negatif 2. Kalau dibaginya dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah gitu ya, jangan lupa. Kemudian ini di ruang pertama, di ruang yang kedua. Di ruangan yang kedua antara 0 dan 1, berarti X-nya antara 0 dan 1, artinya kurang dari 1. Yang ini kita pakai bilangan negatifnya, min dari X min 1 kurang dari, karena dia sudah lebih besar dari 0, maka persamaan mutlak X-nya kita pakai nilai positif, berarti di sini 3 dikurangi X saja. Sama, kalikan ke dalam, berarti jadi min X plus 1 kurang dari 3 min X. Yang ini kita gabung X-nya, berarti kita punya min X plus X. Habis ya? 1 kurang dari 3. Di sini kita tidak punya himpunan penyelesaiannya. Di ruangan yang ketiga, yang ini lebih besar dari 1 X-nya, berarti kita pakai yang positif. Di sini juga kita pakai yang positif, artinya X min 1 kurang dari 3 min X. X dengan X-nya kita gabung, berarti kita punya 2X. Satunya pindah ruas, itu kurang dari sama dengan kurang dari 3 tambah 1 atau 4, artinya X-nya kurang dari 2. Oke, kita dapat nilai nih. Yang awalnya ini ternyata kita dapat X-nya katanya lebih dari min 1, berarti di sini ada negatif 1, dia daerahnya ke kanan. Kemudian dia X-nya kurang dari 2, berarti di sebelah sini ada 2, dia daerahnya ke kiri. Daerahnya yang mana? Daerahnya ini ya. Nah, berarti dari sini kita dapat nilai A dan B, karena dia bilang ada di interval, berarti A-nya adalah negatif 1, B-nya adalah 2. Yang ditanya adalah 2A plus B, berarti 2A plus B-nya sama dengan 2 kali min 1 ditambah 2, atau negatif 2 plus 2, hasilnya 0. Oke, kita lanjut yang ke-7, ini program linier. Ada daerah A, ada daerah B. A itu dibatasi oleh persamaan ini, B dibatasi oleh persamaan ini. Nah, Teteh udah gambar ya. Ini daerah A, yang ini daerah B. Kemudian luas daerah B itu sama dengan 4 kali luas daerah A. Yang ditanya adalah nilai K-nya berapa. K itu ada di mana? K itu ada di yang si B ya, di daerah B. Di sini tuh ada K. Berapa K ditambah 2-nya. Oke, kalau kita lihat daerah A, dia membentuk sebuah segitiga, betul ya? Segitiganya di titik 0,4, 0,-3, dan 1,0. Berarti luas A itu bisa kita tahu, ingat luas segitiga adalah alas kali tinggi. Berarti alasnya boleh kita pakai dari 4 sampai -3. Alasnya adalah 7. Tingginya adalah yang tegak lurus terhadap alas, kan ini ya. Berarti dari sini sampai sini berapa? 1. Berarti luas A itu adalah 7/2. Kemudian kita cari luas B.
ya kan? Luas B katanya 4 kali luas A, berarti 4 dikali 7/2. Luas B itu adalah setengah dikali alas. Alasnya yang mana? Teteh anggap ini alasnya. Di sini ternyata nilainya 1, di sini nilainya 15. Tadi belum ketulis ya. Berarti alasnya di sini berapa? 15 dikurang 1, alasnya 14. Tingginya yang kita belum tahu. Tinggi si B. Nah, tinggi si B ini berapa? Ini tingginya, daerah tingginya. Tingginya berapa? Biar bisa dapat ini sama ini kita bagi, berarti sisanya jadi 14 gitu ya. Nah, ini hasilnya 7. Berarti TB itu adalah 14 dibagi dengan 7 atau hasilnya 2. Tingginya 2. Kalau itu tingginya 2, berarti berapa nilai K-nya? Nah, ingat nilai K-nya berapa? Nilai K-nya adalah sama dengan 2 juga ya. Maka nilai dari K plus 2-nya adalah 2 ditambah 2 atau hasilnya jadi 4. Nomor 8 ini dari Sun dan Deret Geometri, katanya U6 itu sama dengan 162, artinya A dikali R pangkat 5 adalah 162. Kemudian jumlah dari logaritma suku-sukunya itu sama dengan 4 dikali log 2 ditambah 6 dikali log 3. Yang ditanyakan adalah S10, jumlah 10 deret pertama. Berarti kalau kita jabarkan yang ini dengan sifat logaritma, ini bisa berubah menjadi perkalian ya. Jadi log dari 1, U2, U3, U4 itu sama dengan 4-nya bisa jadi pangkat. Berarti di sini log 2 pangkat 4 ditambah log 3 pangkat 6 gitu ya. Kemudian ininya kita jabarkan, berarti dia itu adalah log dari AR kuadrat, AR pangkat 3 sama dengan yang ini penjumlahan, berarti bisa jadi perkalian. Log 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 6. Yang A-nya digabung berarti jadi log A pangkat 4, R-nya jadi pangkat 6 sama dengan log 2 pangkat 4, 3 pangkat 6. Nah, dari sini kita tahu A-nya adalah 2 dan R-nya adalah 3. Tapi kita cek lagi menggunakan si U6. U6 sama dengan 162. Kalau A-nya 2, R-nya adalah 3. Berarti di sini 3. Pangkat berapa yang hasilnya 162? 3-nya itu ternyata pangkatnya adalah pangkat 5. 3 pangkat 5 berarti 3 kali 3 9 kali 3 27. 27 kali 3 lagi berarti hasilnya 81. Ini 3-nya pangkat 4. Nah, ini kan nggak sama, sedangkan U6 itu adalah A, R pangkat 5, yang ini pangkatnya 4, berarti si A-nya bukan 2. Gimana caranya biar dapat nilai A yang sebenarnya dan R yang sebenarnya? Karena ini pangkat 4, kita pengen dia jadi pangkat 5, kita kalikan dengan 3/3. Ini dimodifikasi ya. Boleh kan dikali 1 sebetulnya. Berarti kita punya 3 jadi pangkat 5. Jangan lupa bawahnya ada per 3 digabung dengan 2. Berarti 2/3 dikali 3 pangkat 5 sama dengan A R pangkat 5. Jadi nilai A yang sebenarnya itu adalah 2/3 dan nilai R-nya adalah 3. Kita bisa cari nilai S10-nya. Apa rumusnya? Rumusnya adalah A 2/3 dikali 1 dikurangi R. Rasionya adalah 3, pangkat N-nya adalah 10 dibagi dengan 1 dikurangi 3 atau jadi 2/3 dikali 1 min 3 pangkat 10 per bawahnya negatif 2. 2/3 dibagi negatif 2 berarti hasilnya berubah jadi negatif 1/3 dikali 1 min 3 pangkat 10. Oke, kita lanjut nomor 9. C lebih besar dari negatif 41, ini memenuhi pertidaksamaan eksponensialnya. Yang ditanya adalah banyaknya bilangan bulat C yang mungkin.
Oke, kita lihat dulu pertidaksamaannya. Kita punya 0,25 dipangkatkan 3x kuadrat plus 6x min c, katanya kurang dari 0,0625 pangkat x kuadrat plus 2x plus 15. Nah, kalau kita punya bentuk pertidaksamaan seperti ini, kita ubah dulu bilangan pokoknya yang jadi bentuk yang sama ya. Kalau 0,25 itu kan sama seperti 0,5 dikuadratkan gitu ya. Kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatkan artinya pangkatnya kita kalikan. Kurang dari 0,0625 itu ternyata sama dengan 0,25 dikuadratkan, atau jadi 0,5 pangkat 4 dikali dengan pangkatnya. Nah, ini sudah sama bilangannya. Masih ingat kalau kita punya bentuk A pangkat fx itu kurang dari A pangkat gx, untuk 0 kurang dari A kurang dari 1, solusinya apa? Solusinya adalah fx ini lebih besar dari gx. Jadi tandanya kebalik gitu ya. Berarti di sini kita dapat 2 dikali 3x kuadrat plus 6x min c itu lebih besar dari 4 dikali x kuadrat plus 2x plus 15. Kita kalikan, berarti 6x kuadrat 12x min 2c lebih besar dari, kalikan juga, 4x kuadrat 8x plus 60. Kita buat satu sisinya jadi 0. Berarti kita pindahkan semua. 6 dikurangi 4 2x, 12 dikurangi 8 4x, min 2c min 60 lebih besar dari 0. Atau yang ini boleh kita sederhanakan. Dari sini kita bisa sederhanakan jadi x kuadrat ditambah 2x min c min 30 lebih besar dari 0. Nah, nilainya lebih besar dari 0 artinya dia definit positif. Kalau definit positif berarti syaratnya nilai diskriminannya harus kurang dari 0. Diskriminan itu b kuadrat min 4ac. Berarti b-nya adalah 2. 2 kuadrat dikurangi 4 dikali a-nya koefisien x kuadrat dikali c-nya yang ini ya. Berarti min c min 30 kurang dari 0, atau 4 ini dikalikan jadi plus 4c, ini dikalikan jadi plus 120 kurang dari 0. Berarti kita punya 4c kurang dari negatif 124 ya. Atau boleh di sini kita punya c-nya nilainya kurang dari min 124 dibagi 4, berarti kurang dari negatif 31. Nah, udah dapet nih c-nya kurang dari negatif 31, c-nya lebih besar dari negatif 41. Jadi kalau kita buat garis bilangan, berarti ini ada negatif 41, kemudian di sini ada negatif 31, katanya c-nya lebih besar dari negatif 41, berarti dari 41 dia ke kanan. Terus di sini kita dapat c-nya kurang dari negatif 31, berarti dari 31 dia ke kiri. Maka daerahnya yang mana? Daerahnya yang ini ya, di antara mereka. Karena c-nya adalah bilangan bulat, berarti nilai bilangan bulat di antara min 41 sampai 31 berapa saja? Berarti c-nya itu boleh negatif 40, negatif 39, negatif 38, negatif 37, negatif 36, negatif 35, negatif 34, negatif 33, negatif 32. Berarti ada berapa kemungkinan c-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti c yang mungkinnya ada 9. Nomor 10. Ada fx dan gx, katanya mereka berpotongan di dua titik x1, y1 dan x2, y2. Nilai x1 dikurangi x2 itu sama dengan 4. Artinya di sini boleh kita ubah x1 itu sama dengan x2 ditambah 4 gitu ya. Kemudian nilai q-nya katanya lebih besar dari 0. Yang ditanyakan nilai q-nya itu berapa?
Karena mereka berpotongan, artinya boleh kita samakan dulu fx itu sama dengan si gx. Kalau fx sama dengan gx gitu ya, berarti kita punya x kuadrat plus qx ditambah 10 sama dengan 3x kuadrat min qx plus 26. Kita buat satu sisinya jadi 0, berarti kita pindahkan semuanya. Misalnya yang gx kita pindahkan ke sebelah kiri semua, berarti kita dapat min 2x kuadrat. Ini kan negatif dipindahin jadi 2qx gitu ya. Ini 26 dipindahkan jadi negatif, maka hasilnya min 16. Hasilnya sama dengan 0. Semuanya kita bagi dengan negatif 2. Berarti kita punya x kuadrat min qx plus 8 sama dengan 0. Kita sudah punya persamaan kuadrat bentuknya. Kalau punya bentuk persamaan kuadrat, kita ingat akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu x1 ditambah x2 itu sama dengan min b per a. Berarti min dari min q atau q per a nya adalah 1. Berarti x1 tambah x2 nya sama dengan q. Kemudian yang keduanya kita punya x1 dikali dengan x2 itu sama dengan c per a. Berarti 8 per 1 atau hasilnya sama dengan 8. Kita selesaikan. Kita substitusi nilai x1 sama dengan x2 plus 4 ke kedua persamaan ini ya. Berarti sekarang kita punya nilainya adalah yang pertama dulu ke penjumlahan x2 ditambah 4 ditambah x2 hasilnya sama dengan q. Atau jadi 2 kali x2 plus 4 sama dengan q. X2 itu sama dengan Q dikurangi 4 dibagi 2. Persamaan yang perkalian sekarang. Berarti X1 nya adalah X2 plus 4 dikalikan dengan X2 sama dengan 8. Ini kita kalikan ke dalam, kita punya X2 kuadrat ditambah 4 dikali X2 sama dengan 8. Kita ganti x2 nya dengan yang ini ya. Berarti kita punya q min 4 per 2 dikuadratkan ditambah 4 dikali q min 4 per 2 sama dengan 8. Yang ini dikuadratkan jadi q kuadrat min 8q plus 16 per bawahnya 4 ditambah ini boleh kita bagi dulu jadi sisanya 2. Berarti jadi 2q min 8. Ini boleh pindah jadi negatif 8 juga ya, sama dengan 0. Karena ada pecahan per 4-nya, kita kalikan semuanya dengan 4. Berarti kita punya q kuadrat min 8q plus 16. Ini dikali 4 berarti jadi 8q. Yang ini kan minus 16 dikali 4. Berarti jadi minus 16 dikali 4, 64 ya, sama dengan 0. Ada negatif 8q, ada positif 8q. Mereka habis. Positif 16 dikurangi 64 berarti sisanya negatif 48. Nah, kita bisa tahu nilai q-nya. Berarti kita tahu q kuadratnya adalah 48. Kalau q kuadratnya 48, berarti nilai q-nya adalah akar dari 48 ya. Akar 48 itu adalah 4 akar 3. Hai EduLabers, yuk ikuti program paket persiapan UTBK SBMPTN 2021 di EduLab. Program ini memiliki fasilitas seperti persiapan UTBK secara intensif belajar setiap hari, drilling soal HOTS tipe SBMPTN, tryout per pekan, pendampingan pemilihan jurusan dan universitas. Segera booking, siswa terbatas. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Diketahui fx-nya adalah x min 5 dibagi 2x plus 3 untuk x tidak sama dengan negatif 3 per 2. Nah, kalau diketahui f inverse dari A bernilai 2, ditanyakan f untuk nilai 7A. Berarti kita harus cari tahu dulu nilai A-nya itu berapa gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu bentuknya, bentuk fx-nya kan dia menyerupai ax plus b dibagi dengan cx plus d. Kalau kita punya bentuk fungsi fx seperti ini, berarti mencari inverse-nya itu cukup kita tukar a dan d, tapi kita kalikan negatif gitu ya. Jadi negatif dx plus b dibagi dengan cx min
A. Jadi inverse dari ini F inverse X itu adalah 3-nya jadi naik ke atas, negatif 3X, min 5-nya tetap, dibagi 2X-nya tetap, ini asalnya 1 jadi negatif 1. Ini untuk F inverse X. Yang diketahui kan F inverse A, berarti di sini F inverse A itu adalah min 3A min 5 per 2A min 1. Dia nilainya sama dengan 2. Berarti 2 sama dengan min 3A min 5 per 2A min 1. 2A min 1-nya boleh pindah ruas ya, jadi perkalian. Berarti jadi 2 dikali 2A min 1 sama dengan min 3A min 5. Yang ini kita kalikan ke dalam. Berarti jadi 4A min 2 sama dengan min 3A min 5. Yang punya A kita gabung, berarti ini pindah nih, berarti jadi 7A itu sama dengan min 5 plus 2, atau 7A itu sama dengan negatif 3. Berarti yang ditanya nilai dari F7A, berarti F dari negatif 3. F untuk 7A itu sama dengan F untuk negatif 3. Berapa nilainya? Tinggal kita masukkan lagi ke sini ya. Berarti jadi min 3 min 5 dibagi dengan 2 dikali min 3 ditambah 3, atau min 8 per yang ini jadi negatif 6 plus 3 gitu ya. Jadi negatif 8 per negatif 3 atau 8 per 3 hasilnya. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Ada 2 kelas A dan B masing-masing dengan siswanya 30. Akan diambil perwakilan dari setiap kelas. Jadi dari kelas A1, dari kelas B1. Peluang terambilnya 1 anak perempuan dari kelas A dan 1 anak perempuan dari kelas B adalah 11/36. Yang ditanyakan adalah peluang terpilihnya minimum 1 perempuan. Artinya kalau kita jabarkan, yang diminta di sini adalah formasinya itu boleh 1 perempuan, misalnya ini dari kelas A dan B. Kalau di kelas A-nya perempuan, berarti kelas B-nya laki-laki. Kalau kelas A-nya laki-laki, kelas B-nya perempuan, atau keduanya perempuan. Karena di sini dibilang minimum 1 perempuan, berarti boleh 1 atau keduanya perempuan. Ini yang ditanyakan, peluangnya berapa? Oke, kita cari dulu. Dari peluang 1 anak perempuan kelas A dan 1 anak perempuan dari kelas B 11/36. Ini kalau kita jabarkan kan jadi peluang terpilihnya 1 perempuan dari A dikali dengan peluang terpilihnya 1 perempuan dari B, itu sama dengan 11/36. Yang ini peluang terambilnya 1 perempuan dari kelas A berapa? Berarti jumlah perempuan di kelas A dibagi dengan total siswanya dikali dengan jumlah perempuan di kelas B dibagi dengan total siswanya, sama dengan 11/36. Dari sini kita bisa dapat N perempuan di kelas A dikali dengan N perempuan di kelas B itu sama dengan 11/36 dikali 900. 30 kali 30-nya pindah jadi pengali 900. Kemudian kalau ini kita sederhanakan, misalnya kita bagi 9, di sini kita punya 4, ini dibagi 9 kita punya 100. Kemudian 100 dengan 4-nya kita bagi 4, di sini jadi 1, atasnya 25. Sehingga kita dapat perempuan di kelas A dikali dengan perempuan di kelas B itu adalah 11 dikali 25. Yang ini boleh kita asumsikan bahwa jumlah siswa perempuan di kelas A adalah 11. Kalau perempuannya 11, berarti jumlah laki-laki di kelas A-nya berapa? Ya 30 dikurangi 11, yaitu 19. Kemudian jumlah perempuan di kelas B-nya kita bisa ambil 25, berarti jumlah laki-laki di kelas B-nya itu adalah 30 dikurang 25, atau hasilnya 5. Nah, kita sudah dapat masing-masing jumlah siswa perempuan dan laki-lakinya, baru kita bisa hitung yang ini. Karena dia yang ditanya adalah peluang, berarti ini kan ada 3 nih kondisinya, bisa perempuan laki-laki, laki-laki perempuan, atau perempuan
perempuan. Ada 3 kondisi. Kalau tiga kondisi artinya ada kata hubung atau, maka nanti hasilnya harus kita jumlahkan. Kita hitung dulu peluang dari masing-masing. Satu perempuan dari kelas A berarti peluangnya adalah 11/30 dikali dengan terambilnya satu laki-laki di kelas B, berarti di sini ada 5/30 NA/NS, ingat ya. Kemudian ini hasilnya adalah 55/30. Yang kondisi kedua, laki-laki di kelas A berarti 19/30 dikali dengan perempuan di kelas B berarti 25/30. Ini kalau kita kalikan hasilnya menjadi 475 maaf, ini bukan 30 ya, tapi 900. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga, keduanya perempuan, berarti kalau perempuan di kelas A adalah 11/30, perempuan di kelas B adalah 25/30, atau hasilnya menjadi 275/900 gitu ya. Nah, tinggal kita jumlah, berarti total peluangnya itu adalah 55/900 ditambah 475/900 ditambah 275/900, atau nilai peluangnya adalah 805/900. Tinggal kita sederhanakan, karena di sini belakangnya 5 dan 0, kita coba masing-masing dibagi 5. Yang atas dibagi 5 hasilnya adalah 161, 900 dibagi 5 hasilnya adalah 180. Jadi peluang terpilihnya minimum satu perempuan adalah 161/180. Lanjut nomor 13. Diketahui F1 bernilai 2, F aksen 1 bernilai 1. Dengan fungsi G itu sama dengan akar dari 1 ditambah X ditambah Fx dibagi dengan F kuadrat X. Kalau F kuadrat X itu artinya Fx dikali Fx, ditanyakan nilai dari G aksen 1 ditambah 3/8. Berarti kita harus cari dulu bentuk turunan dari si G-nya. Kalau kita lihat G-nya bentuk pecahan, berarti ini bentuknya adalah U dan V. U-nya yang atas, V-nya yang bawah. Kalau U per V berarti mau cari G aksennya, kita harus cari tahu dulu U aksen dan V aksen, gitu ya. Kita cari tahu dulu U aksen. U aksen adalah turunan dari akar ini. Kalau akar berarti kan pangkat setengah ya. Oke. Fungsi ini pangkat setengah diturunkan, berarti setengahnya maju ke depan, kemudian fungsinya tetap, pangkatnya berkurang 1, berarti jadi negatif setengah. Jangan lupa dikali turunan dari si fungsinya. Turunan dari 1, 0, turunan dari X adalah 1, turunan dari Fx adalah F aksen X. Ini ya. Kemudian kita cari V-nya. V-nya itu turunan dari F pangkat 2X. Berarti 2-nya maju dulu ke depan, fungsinya tetap Fx, tapi pangkatnya berkurang dari 2 jadi 1, dikalikan dengan turunan dari fungsinya adalah F aksen X. Nah, kita sudah dapat ya. Berarti kita punya di sini bentuk Gx-nya itu agak panjang ya. Kalau U per V berarti jadi U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Teteh tulis di sini aja ya. G aksen X. Berarti U aksennya adalah setengah dikali 1 plus X plus Fx pangkat negatif 1/2 dikali 1 plus F aksen X, ini baru U aksen dikali dengan V. V-nya adalah F pangkat 2X dikurangi U, U-nya adalah 1 plus X plus Fx pangkat setengah dikali dengan V aksen yaitu 2 Fx F aksen X dibagi semuanya dengan V kuadrat, berarti V-nya kan F kuadrat nih, kalau dikuadratin lagi jadi F pangkat 4X. Nah, karena yang ditanyanya adalah G aksen 1, kita boleh langsung masukin angka 1 ya.
berarti jadi G aksen 1 itu adalah setengah. Ini 1 ditambah 1 ditambah F1 pangkat min 1/2 dikali dengan 1 ditambah F aksen 1 dikali F pangkat 2 dari 1 dikurangi 1 tambah 1 tambah F1 pangkat setengah dikali 2 kali F1 kali F aksen 1 bagi dengan F pangkat 4 dari 1. Kita tinggal masukin nilainya 2 dan 1. Berarti G aksen 1 adalah setengah. F1-nya kan bernilai 2 ya. Berarti ini 1 tambah 1 tambah 2. Berarti jadi 4. 4 pangkat negatif 1/2. Berarti artinya 1 per akar 4. Dikali yang ini 1 ditambah F aksennya adalah 1. Berarti jadi 2. Ada setengah, ada 2. Berarti nanti habis dibagi. Dikalikan dengan F kuadrat dari 1. Berarti yang ini 2 pangkat 2. Dikurangi yang sebelah sana sekarang. Ini 1, ini 1, ini 2. Berarti 4. 4 dipangkatkan setengah atau boleh kita tulis akar 4. Dikali dengan 2. F1-nya adalah 2. F aksen 1-nya adalah 1. Dibagi dengan F pangkat 4 dari 1. Berarti jadi 2 pangkat 4. G aksen 1 sama dengan akar 4 itu nilainya 2 ya. Ini 2, ini 2 pangkat 2. Berarti ini pangkatnya jadi hilang. Yang sebelah sini sisanya tinggal 2 saja. Kemudian ini akar 4 adalah 2 dikali 2 dikali 2. Berarti jadi min 8 gitu ya. Dibagi dengan 2 pangkat 4 adalah 16. Hasilnya negatif 6/16 atau negatif 3/8. Maka nilai dari G aksen 1 ditambah 3/8 itu adalah negatif 3/8 ditambah 3/8. Hasilnya 0. Nomor 14. Limit X menuju 8 dari X min 8 dikali akar pangkat 3 dari X min 1 dibagi dengan akar pangkat 3 X min 2 itu hasilnya adalah P kuadrat ditambah 1 untuk P-nya lebih besar dari 0. Yang ditanyakan adalah nilai P. Oke, kalau kita mendapat soal limit seperti ini, alangkah baiknya kita coba substitusi ya. Tapi kalau kita substitusi ini angka 8 ke dalam X-nya, kita dapat si pembuat nolnya siapa? X min 8 dan penyebutnya. Dia yang membuat bentuk limit ini jadi tak tentu atau hasilnya 0/0. Berarti mereka yang harus kita ubah bentuknya. Nah, limit X menuju 8. Karena dia yang membuat 0, dia yang harus diubah, berarti kan harus punya bentuk penyebut ya, biar nantinya bisa dibagi, habis dibagi. Berarti kita tulis di atasnya bentuk yang sama dengan penyebut, yaitu akar pangkat 3 dari X min 2 dikali berapa? Biar hasilnya jadi X min 8. Karena di sini akar pangkat 3, di sininya X, berarti di sini adalah akar pangkat 3 dari X kuadrat. Kita coba kalikan, ini dikali dengan ini berarti akar pangkat 3 dari X pangkat 3, hasilnya X. Min 2 dikali ini, kita kan nggak punya bentuk akar pangkat 3 dari X kuadrat ya. Karena di sini min 2 berarti nanti harus ada plus 2. Ini dikalikan berarti jadi akar pangkat 3 dari X saja. Sedangkan yang tadi X-nya kuadrat, berarti dia juga sama, ada bentuk akar pangkat 3 dari X-nya. Oke. Kemudian kalau kita hitung lagi, ini ke sini sudah betul jadi X, ini ke sini sudah betul habis dengan yang ini, tapi kita masih punya bentuk min 2 dikali 2 akar pangkat 3 dari X ya. Berarti jadi negatif 4, betul? Berarti harus kita tambahkan
4. Karena ada negatif 4, kita tambahkan 4. 4-nya nanti kan juga dikalikan dengan yang depan ini. Jadi bentuknya sama kayak yang sebelah sini. Nanti habis. Kalau nggak percaya, boleh yang bentuk ini dikalikan pelangi. Ini dikali dengan akar pangkat 3x min 1. Dibagi akar pangkat 3x min 2. Karena ada bentuk yang sama, atasnya sudah bentuk perkalian semua, berarti ini boleh dibagi duluan. Habis dibagi, katanya dia sama dengan P kuadrat ditambah 1. Kalau sudah hilang pembuat nolnya, tinggal kita substitusi. Berarti kalau disubstitusi, ini adalah akar pangkat 3 dari 8 kuadrat ditambah 2 kali akar pangkat 3 dari 8 ditambah 4 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 8 dikurang 1. Ini hasilnya sama dengan P kuadrat ditambah 1. Ini akar pangkat 3 dari 64. Berarti hasilnya adalah 4 ditambah 2 dikali 2 ditambah 4 dikali dengan ini 2 dikurang 1 sama dengan P kuadrat plus 1. Yang ini jadi 12 dikali 1 sama dengan P kuadrat plus 1. Berarti P kuadratnya adalah 1 yang di sini pindah ya, jadi pengurang sama dengan 11, atau P-nya adalah akar dari 11. Berapa nilainya? Boleh plus minus akar 11 gitu ya. Plus minus akar 11. Karena dia harus lebih besar dari 0, berarti kita ambil yang nilainya positifnya saja. Lanjut nomor 15. Integral dari 6 sampai 1, 4 dikali fx dx hasilnya 36. Integral 4 sampai 6 dari fx dikurangi 3 dx itu sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah nilai dari 1 sampai 4, integral 1 sampai 4 fx dx berapa? Oke, kita pakai sifat-sifat integral ya di sini. Nah, karena di sini ada 6 sampai 1, kita coba balik. Nah, tapi sebelum dibalik, karena di sini ada koefisiennya, koefisien itu kan boleh keluar dari integral ya. Berarti yang ini boleh Teteh tulis jadi 4 dikali integral 6 sampai 1 fx dx itu sama dengan 36. Atau Teteh punya integral 6 sampai 1 dari fungsi fx dx itu sama dengan 36 dibagi 4, yaitu 9. Kemudian yang kedua, ini kan tadi yang pertama, yang kedua yang ini. Teteh punya integral dari 4 sampai 6 untuk fx min 3 dx sama dengan 1. Karena ada pengurangan, berarti dia boleh jadi integral masing-masing. Berarti kita punya integral dari 4 sampai 6 untuk fungsi fx dx dikurangi integral 4 sampai 6 untuk 3 dx hasilnya adalah 1. Atau yang ini kan belum bisa kita hitung ya, yang sebelah sininya tapi bisa. Berarti jadi integral 4 sampai 6 fx dx dikurangi integral dari 3 dx adalah 3x dengan batasnya 6 dan 4 sama dengan 1. Berarti integral dari 4 sampai 6 fx dx dikurangi, berarti ini 6-nya disubstitusi, berarti 3 kali 6 18 dikurangi dengan 3 kali 4 12 sama dengan 1. Atau kita peroleh integral 4 sampai 6 fx dx itu nilainya adalah yang ini pindah ya, jadi penjumlahan, berarti 1 ditambah 6 yaitu nilainya 7. Nah, yang ditanya adalah integral dari 1 sampai 4. Kita punyanya integral 6 sampai 1 dan 4 sampai 6. Berarti boleh dong kita balik salah satu ya. Misalnya yang ini kita balik nih batasnya. Kalau kita balik batasnya berarti asalnya integral 6 sampai 1 fx dx itu sama dengan 9. Maka integral 1 sampai 6 dari fungsi fx dx itu nilainya jadi negatif 9. Yang ditanya 1 sampai 4 berarti kita dapat 1 sampai 6-nya dipecah. Pakai sifat lagi, integral 1 sampai 6 dari fx dx
ini bisa kita pecah jadi integral 1 sampai 4 untuk fx dx ditambah integral dari 4 sampai 6 untuk fx dx. Ini ya. Nah, yang ini hasilnya negatif 9 sama dengan ini yang kita cari, integral 1 sampai 4 fx dx ditambah yang ini kita sudah punya hasilnya 7. Berarti integral 1 sampai 4 dari fx dx itu adalah negatif 9 dikurang 7 atau hasilnya jadi negatif 16. Nomor 16, kita punya fungsi di sini f untuk x plus 1 itu sama dengan 2x min 7 dibagi 3x plus 7. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, kita coba cari bentuk si fx-nya. Gimana caranya? Kita misalin a itu adalah x plus 1. Kalau a-nya adalah x plus 1, berarti x itu sama dengan a dikurangi 1. Berarti yang ini semua berubah jadi fa. Kita punya fa itu adalah x-nya diganti dengan a-1 ya. Berarti 2 dikali a-1 min 7 dibagi dengan 3 a-1 plus 7. Atau bentuk fa yang kita punyanya itu adalah 2a, ini min 2, min 7 jadi min 9. Di sini dibagi dengan 3a min 3 plus 7 berarti jadi plus 4. Nah, ini bentuk fa-nya. Kalau fx berarti tinggal kita ganti aja variabelnya jadi 2x min 9 dibagi dengan 3x plus 4. Nah, kan yang kita cari adalah nilai x yang memenuhi untuk persamaan ini ya. Kalau kita punya f, bundaran f diinverskan dari 3x plus 4 sama dengan 1, maka dari sini kita bisa punya f bundaran f untuk 1 itu adalah 3x ditambah 4. F bundaran f artinya apa? Fungsi f di dalamnya ada f1 gitu ya. Sama dengan 3x ditambah 4. Kita mau cari nilai x yang ini berapa? Berarti kita harus tahu dulu nilai dari f1. F1 itu berapa? Kita punya fx, berarti kita cari f1 berarti 2 kali 1 min 9 dibagi dengan 3 kali 1 plus 4. Berarti hasilnya 2 kurangi 9 negatif 7. 3 tambah 4 adalah 7. Berarti F1-nya negatif 1 gitu ya. Berarti ini tuh adalah F untuk negatif 1 sama dengan 3x ditambah 4. Nah, nilai F min 1-nya berapa? Kita masukin lagi ke sini. Berarti yang berikutnya kita cari nilai F min 1. 2 dikali min 1 dikurang 9 dibagi dengan 3 dikali min 1 ditambah 4. Hasilnya berapa? Min 2 min 9 berarti min 11. Ini negatif 3 positif 4 berarti jadi plus 1 ya. Berarti di sini min 11. Maka tinggal dimasukin lagi. Negatif 11 itu sama dengan 3x ditambah 4. 3x itu sama dengan min 11 min 4. X itu sama dengan negatif 15 dibagi dengan 3. Maka nilai X yang memenuhinya adalah negatif 5. Oke, kita lanjut nomor 17. Persamaan X kuadrat min PX plus Q sama dengan 0. Dia memiliki akar-akar yang saling berkebalikan dan bernilai negatif. Kalau saling berkebalikan, misalkan X1 itu adalah K, maka X2-nya itu adalah 1 per K. Ini disebut dengan berkebalikan. Tapi nilainya negatif, artinya K-nya kurang dari 0. Kemudian yang ditanya adalah nilai maksimum dari P dan P dikurangi Q. Ini P, ini Q. Karena dia adalah koefisien, berarti kita nanti cari dengan rumus akar-akar ya. Yang pertama kita cari rumus jumlah dari akar-akar X1 ditambah X2. Rumusnya kan min B dibagi A. B-nya berapa? B-nya adalah negatif P. Berarti di sini P, A-nya adalah 1. Berarti X1 tambah X2 itu sama dengan P. Atau kalau kita ganti ini K ditambah 1 per K itu sama dengan P.
Yang kedua adalah hasil kali akar. Berarti di sini X1 dikali dengan X2. Ini kan C per A ya. C per A, C-nya adalah Q, A-nya 1, berarti hasilnya Q. Kita ganti lagi, X1-nya K, berarti ini K dikali 1 per K, itu sama dengan Q. Ini kan habis nih, berarti kita tahu bahwa nilai Q-nya adalah 1. Yang ditanyakan adalah nilai P dikurangi Q. P dikurangi Q, berarti P-nya tadi sama dengan K ditambah 1 per K dikurangi Q-nya bernilai 1. Nah, kita punya persamaan ini. Terus yang dia minta nilai maksimum. Kalau nilai maksimum artinya turunan pertamanya harus sama dengan 0. Berarti kalau kita anggap ini sebagai fungsi Y gitu ya, Y aksennya itu harus sama dengan 0. Turunan dari K adalah 1, turunan dari 1 per K berapa? Ini kan berarti pangkat negatif 1 ya. Kalau diturunkan berarti hasilnya jadi, maaf, negatif 1. Jadi negatif 1 per K kuadrat gitu ya. Negatif 1-nya maju ke depan, kemudian K-nya berkurang 1 jadi pangkat min 2. Pangkat min 2 itu adalah 1 per K pangkat 2. Turunan dari negatif 1 adalah 0, ini sama dengan 0, atau kita dapat 1 sama dengan 1 per K kuadrat, atau K kuadratnya sama dengan 1. Kalau K kuadratnya sama dengan 1, berarti nilai K-nya adalah akar dari 1, yaitu plus minus 1. Tapi karena dia bilang K-nya adalah negatif, K-nya kurang dari 0, berarti yang kita ambil K-nya adalah negatif 1. Kalau K-nya negatif 1, P min Q-nya adalah min 1 ditambah 1 per negatif 1 dikurang 1. Jadi negatif 1, negatif 1, negatif 1, atau jumlahnya jadi negatif 3. Oke, nomor 18. Puncak dari parabola fx adalah 3, negatif 1. Ada persamaan garis yang menyinggung parabola tersebut dengan gradiennya 4 di titik yang berabsis setengah. Yang ditanyakan adalah nilai dari konstanta fungsi parabola f. Nah, karena dia parabola, berarti kita boleh misalkan fx-nya itu bentuk ax kuadrat plus bx plus c. Yang ditanya nilai konstanta, artinya nilai si c, itu yang mau kita cari ya. Oke, diketahui puncaknya. Kita ingat rumus x puncak atau titik puncaknya itu adalah min b per 2a. X puncaknya sama dengan 3, berarti kita punya min B sama dengan 6A, atau B sama dengan negatif 6A. Ini persamaan pertama yang kita punya. Kemudian dikasih tahu gradien persamaan garis singgung. Masih ingat? Gradien persamaan garis singgung itu adalah turunan pertama dari kurva saat di titik singgung. X-nya sama dengan titik singgung. Titik singgung tuh yang mana? Yang ini, absisnya. Ini adalah nilai dari X1 gitu ya. X-nya X titik singgung. Berarti kita cari tahu dulu M-nya adalah 4. Turunan dari fungsinya, turunan dari sini ya. Berarti adalah 2-nya maju ke depan, 2AX ditambah turunan dari BX adalah B. Turunan dari C kan 0 ya. Saat X-nya X titik singgung, ini adalah X-nya X1. Berarti kita masukin X-nya setengah, maka 4 sama dengan 2 dikali A dikali setengah ditambah B, ada 2 ada setengah, berarti habis tuh jadi angka 1, maka 4 itu sama dengan A plus B. Di sini kita punya B, di sini kita punya A plus B. Kita substitusi. Kalau kita substitusi, kita dapat 4 sama dengan A dikurangi 6A, atau 4 itu sama dengan negatif 5A. Kita peroleh A-nya adalah 4 per negatif 5 gitu ya, atau negatif 4 per 5. Udah punya nilai A, sudah punya nilai B, berarti kan kita masukin ke sini. Berarti kita punya sekarang persamaan parabolanya adalah min 4 per 5 X kuadrat
ditambah B-nya min 6A, berarti A-nya negatif, berarti jadi positif, min kali min. 6 dikali 4, 24 per 5X ditambah C, tinggal cari C-nya. Nah, ini adalah X puncak, ini adalah Y puncak. Y puncak itu bisa kita dapat dengan cara mensubstitusi nilai X puncak ke persamaan parabola. Berarti kita ganti X-nya dengan nilai 3. F3 itu sama dengan min 4 per 5 dikali 3 kuadrat ditambah 24 per 5 dikali 3 ditambah C. Ini hasilnya adalah negatif 1, berarti ini min 1 sama dengan yang ini jadi 9 dikali negatif 4, negatif 36 per 5 ditambah 3 kali 24, 60, 72 per 5 ditambah C. Min 1 sama dengan min 36 plus 72, berarti positif 36 per 5 ditambah C. C-nya sama dengan min 1 itu kan min 5 per 5 ya. Kemudian yang ini pindah jadi negatif juga, jadi min 36 per 5. C-nya adalah negatif 41 per 5. Lanjut nomor 19. Di sini kita punya grafik dari fungsi kuadrat, tapi di sini X sama dengan BY kuadrat, jadi menghadap ke kanan. Kemudian ada titik P, itu katanya 0,Y0 untuk 0 kurang dari Y kurang dari T, berarti ini titik P-nya. Kemudian di sini ada Q itu berarti kan sejajar dengan P, berarti dia berada pada si kurva. Nah, yang ditanya adalah luas dari ABPQ, berarti bentuknya trapesium ya. Berarti kalau trapesium luasnya adalah setengah dari jumlah sisi yang berhadapan AB ditambah PQ dikali dengan tinggi. Tingginya siapa? Tingginya yang ini ya, B ke P. Ini nanti yang mau kita cari. Nah, terus kita kan belum tahu Y0, berarti kita harus cari tahu dulu Y0. Dia kasih katanya A itu menyatakan luas. A untuk Y0 berbanding A1 itu sama dengan 1 per 8. Kalau luas dalam kurva berarti kita bisa gunakan integral. Berarti yang ini kita jabarkan. Ini bentuknya jadi integral dari 0 sampai Y0 dari fungsinya yang mana? Fungsi si kurva, yaitu BY kuadrat DY gitu ya, dibagi dengan integral dari 0 sampai 1 BY kuadrat, satunya di sini ya, DY itu sama dengan 1 per 8. Yang ini bisa kita hitung ya, kita integralkan terus kita substitusikan nilai batasnya. Yang pertama, yang atas, integral dari BY kuadrat, berarti karena B-nya koefisien dia tetap. Kemudian Y-nya pangkat 2 berubah jadi pangkat 3 gitu ya. Berarti di sini jadi 3B dikali Y pangkat 3. Sorry, bukan 3-nya bukan di depan ya, tapi jadi 1 per 3. Karena ini integral. Jadi 1 per 3 BY pangkat 3 dengan batasnya adalah Y0 dan 0. Yang bawah juga sama, 1 per 3 BY pangkat 3 batasnya 1 dan 0. Ini sama dengan 1 per 8. Kita substitusi, ini ada 1 per 3B, 1 per 3B karena dia hanya konstanta saja, berarti boleh kita bagi duluan. Yang ini substitusi berarti jadi Y0 pangkat 3 dikurangi 0. Yang bawah jadi 1 pangkat 3 dikurangi 0. Atau cukup 1 saja, sama dengan 1 per 8. Dari sini kita tahu Y0 pangkat 3 itu adalah 1 per 8. Kalau Y0 pangkat 3 1 per 8 berarti Y0 nya saja berapa? Akar pangkat 3 dari 1 per 8, yaitu nilainya 1 per 2. Kita sudah tahu Y0-nya. Oke. Y0-nya di sini itu adalah setengah. Berarti kita tahu tinggi dari B ke P. Oke. Karena tadi harus ada PQ, harus ada AB. Berarti kita harus cari dulu posisi si Q. Q ini nilai Y yang diketahui. Y-nya sama dengan titik P. Berarti Y-nya sama dengan setengah. Kalau Y-nya setengah, titik Q Y-nya setengah.
Berarti X sama dengan B dikali setengah kuadrat, atau X-nya itu sama dengan B per 4. Gitu ya. X-nya sama dengan B per 4. Sekarang titik A. Titik A ini posisinya sama kayak B, posisi Y-nya adalah min 1. Berarti saat Y-nya min 1, maka nilai X-nya itu adalah B dikali min 1 kuadrat, atau X-nya sama dengan 1. Nah, boleh kita hitung sekarang luasnya, berarti setengah dikali AB. A ke B berarti panjang ini kan berapa? Ya sepanjang posisi si A, 1. Ditambah PQ. PQ berarti sama kayak posisi si Q di X berapa? Yaitu B per 4. Oh sorry, ini bukan 1 tapi B ya, maaf. Nah ini tuh B, ini B per 4. Kemudian kita kali dengan BP. B ke P, dari sini ke sininya setengah, dari sini ke sini min 1. Berarti jarak totalnya adalah 3 per 2. Luasnya itu sama dengan, ini kita jumlah jadi 1 per 2 dikali 3 per 2 dikali 4 per 4 ditambah 1 per 4 jadi 5 per 4B, atau luasnya sama dengan 15 per 16B. Lanjut yang nomor 20, sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6. Ada titik P pada rusuk FG, di mana F ke P berbanding P ke G itu adalah 1 berbanding 2. Kemudian ada titik Q, dia terletak pada rusuk FB, di mana perbandingan FQ dengan QB-nya adalah 1 berbanding 2. Kalau rusuknya 6 berarti F ke Q ini adalah 2, F ke P juga 2. Yang ditanyakan adalah volume dari AEH QFP. AEH QFP. Jadi dia itu seperti prisma segitiga gitu ya, tapi segitiganya siku-siku di E gitu ya. Kemudian dipotong atasnya. Nah, berapa volumenya? Berarti kita bisa tahu volume yang ini itu sama dengan volume untuk AEH dan R gitu ya, puncaknya di R, dikurangi dengan volume QFP dengan puncaknya di R. Karena dia bentuknya adalah segitiga, berarti nantinya seperti kerucut. Rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas. Alasnya itu setengah dikali AEH, berarti AE dikali EH dikali dengan tinggi. Tingginya sama dengan E ke R, karena titik R ini berada di perpanjangan EF katanya. Berarti ini ER dikurangi 1/3. Luas yang ini adalah alasnya QFP, berarti setengah QF dikali FP dikali tingginya adalah F ke R. Nah, kita harus tahu dulu ya F ke R-nya itu berapa. Berarti kita cari F ke R. Kalau kita cari F ke R, boleh Teteh gambar di sini. Ini adalah A, E, kemudian di sini ada F, Q, dan R. Ini siku-siku ya. Nah, di sini 2, di sini 6 katanya. E ke F-nya adalah 6, F ke R-nya ini berapa? Itu yang mau kita cari. Kita bisa pakai kesebangunan gitu ya. Kalau pakai kesebangunannya berarti kita bisa 2/6 itu akan sama dengan 2 ini yang kecil ya, berarti sama dengan FR berbanding dengan E ke R. E ke R itu 6 ditambah FR. Kita kali silang berarti kita dapat 12 ditambah 2 FR sama dengan 6 FR. Yang punya FR kita gabung, berarti 12 sama dengan 4 FR, atau F ke R-nya sama dengan 12 dibagi 4, yaitu nilainya 3. Berarti di sini nilainya 3. Kalau kita sudah tahu F ke R-nya, berarti kita bisa hitung volumenya berapa. 1/3 dikali setengah. A ke E dia rusuk berarti 6. E ke H juga rusuk berarti 6. E ke R berarti E ke F ditambah F ke R, berarti totalnya 6 ditambah
3, yaitu 9. Dikurangi 1/3 dikali setengah, Q ke F tadi adalah 2, F ke P juga 2, dikali F ke R nilainya adalah 3. 1/3 dikali ini boleh jadi 36 dibagi 2 atau 18 dikali 9 dikurangi 1/3. Ini berarti habis ya, tinggal 2 saja, dikali 3 berarti 6. Oke, ini boleh dibagi jadi 6. 6 kali 9 54. 1/3 dikali 6 adalah 2 ya. Berarti hasilnya volumenya adalah 52. Hai EduLabers, yuk ikuti program paket persiapan UTBK SBMPTN 2021 di EduLab. Program ini memiliki fasilitas seperti persiapan UTBK secara intensif belajar setiap hari, drilling soal HOTS tipe SBMPTN, tryout per pekan, pendampingan pemilihan jurusan dan universitas. Segera booking, siswa terbatas.